Pembalasan istri dikhianati. Bab 59. Kamu yakin Vina itu hamil beneran sayang? Tanya Rendra. Ya yakinlah, tadi saja Vina bilang akan memeriksa kehamilannya bersama Tante Kirana. Coba kamu bayangkan kalau kita periksa ke dokter kandungan sama-sama pasti seru. Sayang kamu mau mendengarkan penjelasanku? Tanya Rendra serius. Penjelasan apa? Jangan buat Nur khawatir ya. Tapi kamu janji tidak akan marah. Tanya Rendra lagi membuat jantung Nur berdetak lebih cepat dari biasanya. Jangan bicara yang aneh-aneh, Nur takut. Begini, Rendra menghela nafas panjang, dia ingin menjelaskan semuanya pada Nur. Rendra ingin Nur ikut membantu rumah tangga Satria dan Vina, setidaknya rumah tangga mereka dilandasi kejujuran. Sayang Vina tidak hamil. Ngaco kamu. Orang Kak Satria sendiri mengakui kalau Vina hamil. Bagaimana kamu bisa tahu Vina tidak hamil? Atau jangan-jangan? Sayang jangan sembarang berpikir, aku hanya berusaha meluruskannya saja karena bagaimanapun bercerita dengan Satria saat ini dia tidak akan mendengarkanku, dia sedang emosi padaku, potong Rendra. Dari mana kamu tahu semua ini? Cecar Nur yang mulai terpancing curiga. Rendra menghela nafas panjang, dia sebenarnya juga bingung harus memulai cerita dari mana, tapi Rendra harus menjelaskan semuanya agar tak ada lagi yang mengganjal di pikirannya. Sayang, Vina berbohong mengatakan dia hamil karena dia ingin aku kembali padanya. Awalnya Vina ingin menjebakku, tapi Satria mendengar sepihak saja kalau Vina hamil tanpa meminta penjelasan dariku. Saat Vina ke rumah dia ingin mengatakan kalau aku yang menghamilinya, tapi sesampainya di rumah malah Satria yang mengaku tanpa memberikan waktu untuk Vina bicara. Nur terdiam mendengar penjelasan Rendra. Bagaimana mungkin Vina berani mengatakannya jika dia tak punya bukti, ujar Nur. Sayang sebelum itu aku minta maaf, tapi aku benar-benar jujur padamu. Vina mabuk berat karena kita menikah dan sahabatnya menghubungiku untuk minta menjemput Vina. Karena aku merasa dia masih tanggung jawab keluargaku, aku pergi dan mengantarkannya ke apartemen. Tapi sumpah aku tak melakukan apapun, aku hanya menunggu sampai dia tertidur lalu pulang. Aku Rendra jujur sambil menggenggam tangan Nur. Nur berpikir sejenak, inilah teka-teki yang dia cari selama ini, bau parfum di pakaian kotor Rendra. Sayang, jangan berpikiran macam-macam, Vina perempuan baik, aku kenal dia lama, dia bukan penganut asteris-asteris bebas, begitu juga Satria, ini hanya kesalahpahaman saja. Nur menatap wajah Rendra tajam membuat lelaki tampan itu bergedik ngeri dengan tatapan sang istri. Jadi Vina tidak hamil? Tanya Nur lagi. Saat mereka menikah tidak, tapi entahlah kalau sekarang tidak ada yang tahu dengan rumah tangga mereka saat ini. Satria begitu tertutup, begitu juga Vina, aku tak ingin mencari tahu lagi. Aku bisa merasakan sakit hati Vina ditinggal saat hari pertunangan, bahkan aku tak bisa membayangkan jika itu terjadi padaku, entah apa yang akan aku perbuat, bisa jadi bunuh diri, jelas Nur. Sebegitu besarnya cintamu padaku, goda Rendra. Ya, aku harus akui itu, wajar jika Vina menghalalkan segala cara agar kamu kembali padanya. Tapi segalanya sia-sia karena Kak Satria. Lalu aku harus bagaimana? Harus kembali pada Vina? Tanya Rendra menatap Nur dengan wajah masam. Kamu mau? Tanya balik Nur. Jangan gila sayang, aku bukan mainan. Siapa yang memintamu kembali pada Vina? Lalu,
Kita buat mereka saling cinta jika perlu buat Vina hamil yang sesungguhnya biar keluarga kita benar-benar bahagia. Caranya? Tanya Rendra bingung. Nur membisikkan sesuatu dan Rendra mengangguk patuh lalu mencium pipi Nur berkali-kali. Ai. Sudah, pekik Nur. Satria membuka pakaiannya dan melirik ke arah Vina sedang bermain ponsel di atas ranjang. Baru pulang? Tanya Vina basa-basi. Jam berapa kau pulang dari tempat Kirana? Tanya balik Satria. Sore, aku lupa jam berapa, jawab Vina ketus. Lagi pula aku pergi dengan keluargamu, bukan orang lain, bukannya semuanya sekarang kau yang atur, lanjut Vina. Satria berjalan ke arah kamar mandi dengan mengenakan handuk putih di pinggangnya, sebenarnya asing bagi Vina tapi dia tak bisa berkomentar, Satria selalu berbuat semaunya. Oh ya, lusa ada arisan keluarga. Keluarga siapa? Tanya Satria. Keluarga kamulah, kamu tahu sendiri kan kalau aku tak punya keluarga di sini, selama ini aku hanya tinggal bersama keluarga Rendra, lebih tepatnya bersama Rendra hingga kau jatuh hati padanya dan menyerahkan dirimu hingga hamil, sindir Satria dengan wajah sinis. Aku tak seburuk yang kau kira Satria, aku bukan perempuan murahan. Lalu apa? Pelakor murahan. Vina berdiri dan mendekat dengan Satria, rasanya pedih tiap kali Satria mengatakannya pelakor dan tak memberikannya kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Vina mendekat pada Satria yang hanya mengenakan handuk karena ingin segera mandi. Jangan mendekat padaku, ujar Satria memberikan peringatan dengan telunjuknya. Kenapa kamu takut? Tantang Vina. Jangan buat aku menyakiti anakmu, menjauh, usir Satria mundur membuat Vina semakin maju menantang Satria, dia tak peduli lagi jika harus menyerahkan dirinya di tangan lelaki ini toh Satria memang suaminya hanya saja belum ada benih cinta di antara mereka. Bukannya kamu mengakui kalau ini anakmu, ayolah apa kau tak ingin merasakan tubuh pelakor murahan ini, goda Vina. Dia berusaha mati-matian membuang jauh rasa malunya. Cih. Aku semakin jijik denganmu Vin, menjauh, tolak Satria mendorong tubuh Vina membuat Vina terjatuh ke lantai. Au. Ringis Vina memegang bokongnya. Maaf. Maafkan aku sudah bilang menjauh kau masih saja berusaha mendekat. Jangan memancingku berbuat kasar. Aku berusaha menghargai dirimu, ujar Satria mengulurkan tangannya hendak membantu tapi ditepis Vina. Aku bisa sendiri, apa ucapanmu itu menandakan kau menghargaiku? Satria segera pergi meninggalkan Vina, dia tak ingin malah memperkeruh suasana, dia pun merasa memang sedikit keterlaluan pada Vina tadi. Ponsel Satria dari tadi tak berhenti berbunyi membuat Vina penasaran dan mengangkatnya karena nomor yang muncul tak dikenal. Halo. Halo, bisa bicara dengan Satria? Sedang di kamar mandi, jawab Vina santai. Saya bicara dengan siapa? Tanya suara dari seberang sana. Saya Is. Kenapa mengangkat ponselku? Tanya Satria yang baru keluar dari kamar mandi membuat Vina segera meletakkan ponsel di atas ranjang. Ponselmu terus berbunyi, aku pikir Mama, nanti kalau tidak diangkat Mama khawatir. Jangan pernah mencampuri privasiku, jangan karena kamu istriku bisa berbuat seenaknya, aku hanya ingin memberikan ayah pada anak itu tanpa menyakiti adikku, paham? Ujar Satria mengambil ponselnya yang sudah terputus. Aku hanya
Aku tak suka dibantah, potong Satria tegas membuat Vina mengepalkan tangannya kesal dengan lelaki dingin ini. Satria terus saja berkata kasar padanya. Vina menghentakkan kakinya kuat lalu segera keluar dengan membanting pintu kamar membuat Satria terkaget dan menghela nafas panjang. Entah kenapa setiap melihat Vina dirinya menjadi kesal mengingat anak yang ada di rahim Vina milik Rendra, adik iparnya. Satria terdiam saat mendengar suara dari seberang sana membuat Vina curiga karena saat ini mereka tengah makan malam bersama. Iya, jawab Satria pelan. Vina berusaha sok sibuk dengan kegiatan makannya tapi sebenarnya dia penasaran siapa yang menghubungi Satria hingga suaminya ini hanya menjawab kata iya. Biasanya jika keluarga Satria tak pernah sedingin itu meskipun dengannya dingin. Satria menutup ponselnya lalu makan kembali. Besok kau bisa datang sendiri ke acara arisan keluarga. Tanya Satria. Kamu mau kemana? Tanya Vina penasaran. Aku banyak pekerjaan, jawab Satria dan diangguki Vina setuju mungkin memang Satria tidak mau pergi bersamanya pikir Vina. Satria bersiap hendak berangkat ke kantor pagi ini, dia sengaja tidak membangun Vina karena nanti Vina akan pergi bersama keluarganya jadi biarlah dia istirahat dulu agar tidak kelelahan kasihan kehamilannya pikir Satria. Selamat pagi Pak. Pagi. Pagi Pak. Pagi. Sapaan demi sapaan ditujukan untuk Satria, bos yang terkenal baik dan ramah ini selalu jadi pusat perhatian para karyawannya. Satria seorang lelaki tampan membuat banyak karyawan perempuan yang mengaguminya. Hingga saat ini belum ada yang tahu kalau dirinya sudah menikah karena Vina belum pernah dia bawa dan dia perkenalkan sekalipun ke kantornya. Satria menghentikan langkah kakinya saat keluar dari lift khusus menuju ruangannya karena melihat perempuan cantik berdiri di depan ruangannya. Ayunda. Gumamnya pelan membuat perempuan bernama Ayunda tersebut tersenyum kecil karena lelaki di hadapannya ini masih mengenali dirinya. Ya. Perempuan yang bernama Ayunda Azahra ini pernah mengisi hati Satria dulu, saat mereka masih kuliah bersama tapi Ayu, panggilan untuk perempuan cantik ini meninggalkan Satria karena perjodohan orang tuanya. Satria berjalan pelan, cukup lama dia tak bertemu Ayu lagi setelah perempuan ini memutuskan untuk meninggalkan dirinya. Ayu berlari memeluk tubuh Satria, membuat Satria merasa iba karena Ayu menangis terisak. Kenapa kamu datang kemari? Tanya Satria dengan nada dingin. Aku minta maaf Sat karena kesalahanku dulu, jawab Ayu pelan. Satria segera masuk ke dalam ruangannya dan diikuti Ayu. Sat, maafkan aku. Stop you, tak ada lagi yang perlu dimaafkan aku sudah tak ingin membahas kisah lama kita, jelaskan maksud kedatanganmu. Tanya Satria lagi. Aku butuh pekerjaan. Kemana suamimu? Aku sudah bercerai sebulan yang lalu, dia lelaki yang kasar, dia selalu berbuat semaunya padaku. Stop aku tak ingin mendengar keluh kesah rumah tanggamu, jangan menceritakan keburukan suamimu pada orang lain, potong Satria. Lalu aku harus bercerita pada siapa Sat? Papa dan mamaku sudah meninggal, isak Ayu. Kamu tahu kenapa aku menerima pernikahan itu? Semua itu karena hutang, mama sakit keras hingga papa harus menggadaikan perusahaannya pada keluarga Harun dan membuatku harus mengganti semuanya jika aku menolak menikah, pekik Ayu tepat di wajah Satria. Kenapa kamu tidak katakan dulu di saat kita bersama, aku akan membantumu. Ayunda menggelengkan kepalanya pelan. Tidak semudah yang kamu pikirkan Sat.
hutang papa cukup besar, tidak mungkin seorang mahasiswa sepertimu saat itu mampu membayarnya. Meskipun minta pada keluargamu pasti mereka akan berpikir panjang, sementara mama tetap membutuhkan biaya, hingga aku memilih jalan menikah dengan Harun. Tapi nyatanya kamu berceraikan. Semuanya juga hilang. Ya, tapi setidaknya aku bisa mengobati mamaku meskipun harus menjual tubuhku, jawab Ayu. Satria memandang wajah sendu perempuan yang pernah mengisi hari-harinya ini. Cukup lama mereka menjalin kasih sampai akhirnya Ayunda menikah dan membuat Satria kehilangan gairah hidup saat itu. Tolong berikan aku pekerjaan Sat, aku butuh untuk bertahan hidup, mohon Ayu membuat Satria iba. Baiklah, kamu boleh bekerja besok. Temui pihak HRD dan katakan pada mereka untuk memberikanmu pekerjaan sesuai dengan ijazah yang kau punya. Kenapa harus menemui HRD? Kenapa tidak di ruanganmu saja, menjadi sekretaris atau asisten pribadi mungkin? Aku sudah punya itu semua. Jika kau mau pekerjaan segera ke sana, aku akan minta Pak Handoko untuk memberikanmu posisi, jawab Satria. Ayu sedikit kesal melihat perubahan Satria, padahal bisa saja Satria memberikannya tempat berdekatan dengan ruangannya, tapi kenapa harus ke pihak HRD? Silahkan keluar jika memang mau bekerja, ingat profesional dalam bekerja meskipun kita dulu ada hubungan tapi untuk sekarang hanya antara bos dan karyawan tidak lebih, tegas Satria membuat Ayu segera keluar. Paling tidak saat ini Ayu bisa membuktikan pada mantan suaminya kalau dia mampu untuk bekerja.